Ya, untuk terus selanjutnya itu azan harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring, nyaring atau keras. Jadi kalau adzan tuh nggak boleh bisik-bisik atau suaranya pelan, itu nggak boleh. Tapi harus suaranya keras, lantang, biar didengar oleh banyak orang. Biar orang-orang tahu, oh itu ternyata sudah masuk waktunya azan atau waktu sholat. Jadi sudah masuk waktu sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya anak-anakku sekalian, kembali lagi sama Ustadz. Kita akan belajar cara menulis huruf Arab atau huruf hijaiyah atau huruf terpisah. Nah, atau huruf Al-Quran yang terpisah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis huruf pisah. Yang pertama, kita lihat ada tulisan batu bata. Nah, cara menulis huruf Arab itu dari kanan ya. Coba perhatikan ya. Ini kita menulis huruf batu bata. Yang pertama adalah ba. Dari kanan kayak gini, ba, bet, ada titiknya. Nah, karena ba itu jadi harokatnya alif atau fathah. Sedangkan tu apa tu? Tu itu huruf ta. Nah, perhatikan ya. Dari kanan ta. Nah, apa itu harokatnya? Domah. Ba tu. Baca lagi, bata, hampir sama ya. Dari kanan, perhatikan ya. Kanan, set, ya. Ba ta. Nah, itu batu bata. Sekarang kita lihat yang nomor 2, yaitu buku baru ya. Bagaimana cara menulis buku baru ya? Ya, tadi sama, kita mulai dari kanan. Pokoknya tulis Arab itu harus dari kanan. Bagaimana? Kayak gini. Nah, ba, tadi itu bu, jadi domah bu. Sekarang ku itu huruf apa? Kaf. Kaf domah di mana kaf? Kanan. Nah, ada hamzah kecil di sini. Nah, bu, ku, ba, ba lagi, ba, ru. Gimana huruf ro dari kanan tetap nulisnya kurang ya, ya huruf ro tetap nulisnya dari kanan. Jadi nulis Arab itu tetap dari kanan. Ro, ba, ru. Nah, bukumu gimana? Sekarang yang ketiga itu bukumu ya, coba dari kanan lagi, set, bu, ada apa ku tadi sama ya atasnya, buku mu, huruf mim ya, ini mim ya, bukumu. Nah, ini cara penulisan huruf terpisah. Jadi nulis Arab itu tetap harus dari kanan ya. Nah, ya anakku sekalian, nah kita akan belajar bagaimana cara menulis huruf Arab itu di buku. Nah,
kita mungkin tadi ngajarnya lewat yang tidak ada garisnya. Sekarang kalau ada garisnya di buku gimana caranya? Nah, jadi sesuai kaidah dalam penulisan, yaitu nanti ada huruf yang benar-benar itu nanti di atas garis dan ada di tengah garis. Nah, garis itu memang digunakan untuk sebagai cara untuk menulis. Contoh yang pertama ini termasuk huruf yang berada di garis. Contoh kita tulis ya sini ya. Kata apa itu? Maju. Jadi mim itu gimana? Dari kanan, set. Nah, jim gimana? Kayak gini nah. Ju. Nah, ju. Nah, ini kan di garisnya. Jadi hurufnya itu ada di garis. Nah, yang kedua yaitu kata kaki. Kaki hurufnya di garis apa di atas garis? Nah, untuk huruf kaki itu di atas garis. Ini garisnya. Jadi kita nulisnya di atas garis seperti ini. Kayak tadi. Nah, kaki. Nah, yang ketiga kata apa? Jamu. Jamu tadi hampir mirip sama ini, jadi tetap hurufnya di garis atau berada di tengah-tengah garis. Jamu, jim seperti apa? Jim seperti ini. Ja. Nah, kita ke arah kanan, ja. Lihat, di garisnya sini, garisnya ini, set. Ini garisnya. Mu. Nah, mu kayak gini. Kalau sulit ya gini aja nggak apa. Set, bentar dulu. Tarik bawah. Nah, jamu. Kayu. Nah, kayu ini huruf atas bawah. Berarti kafnya di sini. Ya, nah. Kayu, ya-nya di sini. Ya. Nah. Kayu. Sofa gimana nih? Sofa huruf bawah juga, ini huruf garis. Huruf so gimana? Yuk perhatikan, lihat huruf so. So itu kayak gini dulu ya, melengkur ke arah kanan. So. Ya, sudah. Nah. Kepalanya kayak gini. So. Fa-nya pelengkernya di atas. Fa itu gini ya, ke arah kanan. Fa. Nah. So. Fa. Nah. Jadi ada huruf-huruf yang nulisnya itu di garis atau di pas tengah garis, ada juga yang di atas garis. Nah, ini cara menulisan huruf-huruf Arab di buku huruf terpisah. Nah, seperti yang bisa anak-anak lihat yang di halaman 5. Nah, halaman 5 ini yang termasuk huruf-huruf yang berada di garis. Hurufnya apa saja? Ja, ha, kho, za, ro, za, ain, ro. Ini kita lihat lagi yang tadi huruf. Ya, perhatikan huruf zo sampai dengan ya. Nah, ketika zo di awal seperti itu, hampir mirip aslinya, cuma nanti ada langsung nyambung. Di tengah juga sama, di akhir juga sama. Nah, huruf yang bisa berubah itu huruf lain, nanti di tengah itu berubah sampai di belakang. Kalau di depan biasanya tetap, atau di awal kalimat itu tetap. Nah, di depan. Baik anak-anakku sekalian, nah ini adalah contoh
huruf asli, tapi ketika dia berada di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, lihat itu, kalau ba itu di aslinya seperti itu, tapi ketika di awal dan berada di tengah dan berada di akhir. Nah, ini adalah contoh huruf sambung. Jadi yang paling kanan itu adalah huruf aslinya, ya, aslinya kan terpisah semua. Dan kalau di awal kalimat itu hurufnya sambungannya sedikit, di tengah juga, dan di akhir. Nah, perhatikan, nah itu. Nanti juga ada huruf-huruf yang ketika di tengah itu tidak bisa disambung, atau hanya bisanya disambungnya di akhir. Lihat ini gambar huruf ba sampai dengan huruf po. Ini kita lihat lagi yang tadi huruf, ya, perhatikan huruf zo sampai dengan ya. Nah, ketika zo di awal seperti itu, hampir mirip aslinya, cuma nanti ada langsung nyambung, di tengah juga sama, di akhir juga sama. Nah, huruf yang bisa berubah itu huruf lain, nanti di tengah itu berubah sampai di belakang. Kalau di depan biasanya tetap, atau di awal kalimat itu tetap. Nah, di depan. Ya, jadi anak-anak sekalian, ini adalah huruf-huruf yang tidak mengalami perubahan atau tetap bentuknya seperti itu. Dan hurufnya itu biasanya di akhir. Jadi dia tidak bisa ditaruh di tengah. Atau kalau di awal tetap. Jadi di awal itu tetap seperti yang di kanan itu seperti tunggal. Nah, di awal kalimat seperti itu, nanti di akhir kalimat seperti itu. Jadi kalau huruf dal itu juga tidak bisa di tengah, zal juga tidak bisa ditaruh di tengah, ro juga tidak bisa di tengah, zain juga tidak bisa di tengah. Nah, huruf itu bisanya cuma di depan dan di belakang. Di depan tidak bisa nyambung, belakangnya juga kalau di depan. Ya, mungkin pertemuan yang akan datang nanti Ustadz ajarkan bagaimana cara menulis huruf sambung. Ya, jadi anak-anak sekalian, ini adalah huruf-huruf yang tidak mengalami perubahan atau tetap bentuknya seperti itu. Dan hurufnya itu biasanya di akhir. Jadi dia tidak bisa ditaruh di tengah. Atau kalau di awal tetap. Jadi di awal itu tetap seperti yang di kanan itu seperti tunggal. Nah, di awal kalimat seperti itu, nanti di akhir kalimat seperti itu. Jadi kalau huruf dal itu juga tidak bisa di tengah, zal juga tidak bisa ditaruh di tengah, ro juga tidak bisa di tengah, zain juga tidak bisa di tengah. Nah, huruf itu bisanya cuma di depan dan di belakang. Di depan tidak bisa nyambung, belakangnya juga kalau di depan. Ya, mungkin pertemuan yang akan datang nanti Ustadz ajarkan bagaimana cara menulis huruf sambung. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar cara menulis dan mengetahui atau tahu huruf-huruf yang disambung. Nah, sebelum Ustadz tutup, nah, perhatikan kalimat penutup
pada video ini coba lihat, itu ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan diperhatikan yang awal hurufnya itu kan waw. Nah waw itu kalau di depan tetap bentuknya seperti itu. Setelah waw huruf apa? Sa. Nah huruf sa kalau di tengah seperti itu, huruf belakangnya atau huruf lam atau lam alif tadi kan sudah dilihat tadi anak-anak. Nah untuk mim jadi setelah lam itu, lam alif itu mim. Kalau lam alif itu nggak bisa disambung biasanya. Kalau lam yang biasa itu bisa disambung, tapi kalau lam alif hanya bisa di belakang, jadi nggak bisa nyambung sama huruf belakangnya. Nah, perhatikan alaikum, nah itu huruf ain di depan kayak gitu. Nah lam itu bisa di tengah, ya juga bisa di tengah, kaf juga bisa di tengah. Nah itu ketika sama kaf domah ketemu mim. Nah alaikum ya, waw juga. Nah waw di depan tetap, ro juga di depan tetap. Itu habis itu kan huruf ha sukun. Nah ha di depan seperti itu, mim di tengah seperti itu, tak itu tak apa tadi yang tak bunder ada titiknya 2. Nah itu kalau taruh di belakang itu nggak bisa di tengah. Itu kalau biasanya dulu Ustadz diajari guru Ustadz itu namanya tak marbuto ya. Kalau ada tak marbuto kayak gitu ya, bentuknya bulat terus ada titiknya 2 di atas. Nah Allah itu juga masuk huruf sambung, wa barokatuh. Nah itu ada huruf ro yang letaknya di belakang wa baro. Nah ro itu jadi satu huruf yang bisanya di depan atau di belakang. Kalau di depan tetap, kalau di belakang bisa disambung. Ha barokatuh. Nah kaf panjang itu tampil disambung dengan alif biar panjang. Itu adalah mirip kaf di tengah. Kok kafnya bentuknya enggak kayak yang di huruf hijaiyah ya. Nah nanti kaf itu bentuknya macam-macam. Ada berapa ya, enggak salah 3. Nah habis itu kan huruf tak sama hak nyambung. Nah hak kalau di huruf hak kalau di belakang seperti itu, hampir mirip sama tak marbuto. Bedanya tadi kalau tak marbuto itu ada titiknya 2 di atas, kalau H gak ada titiknya. Nah itu tadi anak-anak ya. Mungkin untuk lebih lanjutnya besok Ustadz ajari cara menulisnya dan cara penulisannya huruf-huruf sambung. Nah, untuk sekian untuk pelajaran hari ini ya, jaga kesehatan, tetap semangat. Sekian dari Ustadz, Hairul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.